Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana bil haqq hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adada kamalih, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inilah kita bersyukur pada Allah yang telah memberi rahmat sehingga malam ini, malam 27 bulan suci Ramadan, kita bisa hadir kembali dalam majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, diberkati usianya, diberkati rizkinya, diberkati keluarganya, diberkati ilmunya, diberkati ibadahnya. Dan mudah-mudahan mereka yang sedang diuji dengan sakit dimanapun, entah di rumah atau di rumah sakit, segera oleh Allah diberi kesembuhan dengan tidak meninggalkan bekas penyakit. Al-hadiniyah wa kulli niyatin sulh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, inilah kita hadapkan hati kita suri pada Allah dengan penuh kerendahan hati serta tawajuh, ya, dan berserah diri. Kita mohon ampun pada Allah sama-sama dan menyatakan pertobatan. Ya Ghaffar ighfirli, ya Tawwab tub alayya, ya Rahman irhamni, ya Ra'uf ir'abi, ya Afu'ufu anni, ya Ghaffar ighfirli, ya Tawwab tub alayya, ya Rahman irhamni, ya Ra'uf ir'abi, ya Afu'ufu anni, ya Ghaffar ighfirli, ya Tawwab tub alayya, ya Rahman irhamni, ya Ra'uf ir'afbi, ya Afu'ufu anni, ya Ghaffar ighfirli, ya Tawwab
tub alayya ya Rahman irhamni ya Rauf irhabi ya afufu anni ya Ghaffar اغفر لي يا تواب توب علي يا رحمن ارحمني يا رؤوف ارأبي يا عفو Baiklah, itu adalah doa permohonan ampunan ya, serta rahmat ya, dengan tawassul melalui Asmaul Husna ya, ada 5 Asmaul Husna yang kita sebut ya, yaitu ya Ghaffar ya Tawwab ya Rahman ya Rauf ya Afu ya, ini sesuai dengan perintah Allah dalam surat ke-7 ya, tolong dibuka surat 7 ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walillahil asmaul husna fad'u biha. 7 ayat 180 ya. Walillahil asmaul husna fad'u biha ila akhir ayat. Kepunyaan Allah lah asmaul husna, dan berdoalah dengan menyebut asmaul husna. Nah, dalam rangka untuk berdoa kita harus menyebut nama-nama Allah yang memiliki munasabah atau relevan dengan apa yang kita mohon, apa yang kita minta ya. Kalau kaitan dengan rezeki ya Fatah, ya Rozak, ya Kafi, ya Mughni ya. Itu biasanya kalau kita minta rezeki itu baca habis subuh. Tapi kalau kita mohon ampunan ya, mohon diterima taubat dan dapat rahmat ya 5 tadi itu ya, 5 tadi itu ya Ghaffar ya Tawwab ya Rahman ya Rauf ya Afu ya Ghaffar wahai yang Maha Pengampun ya Tawwab wahai yang menerima taubat wahai Rahman wahai yang Maha Pengasih ya Rauf wahai yang Maha Penyayang ya Afu wahai yang Maha Pemaaf. Itulah kita gemakan ya, khususnya malam-malam yang istimewa ya, seperti 10 malam terakhir ini, apalagi sekali malam-malam 27 ya. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, menerima pertobatan kita, dan merahmati kita. Sesungguhnya di antara kelebihan Lailatul Qadar adalah itu malam mustajabah ya, malam mustajabah yang saya kemarin belum saya singgung. Jadi ada hadis ya, yang disebut dalam Jami' Shaghir ya, yang disusun oleh Imam Suyuti ya, khamsun layalin la yaridu fihinna ad-da'wah. Ada 5 malam yang tidak ditolak doa di dalamnya. Nah, 5 malam itu apa? Yaitu ya, malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban ya, malam 2 hari raya, juga malam pertama bulan Rajab ya. Malam pertama bulan Rajab. Riwayat yang lain masukkan malam Jum'ah. Jadi dari riwayat tadi
kita tahu bahwa salah satu keistimewaan malam Lailatul Qadar adalah malam mustajabah, malam dikabulkan doa-doa. Dan tidak ada yang sangat kita perlukan, tidak ada yang sangat kita inginkan kecuali mendapat ampunan dari Allah. Sebab di balik kita mendapat ampunan berarti Allah ridha. Dan kalau Allah sudah ridha berarti telah selesai, ya, berarti hubungan kita ini sudah normal, tidak ada problem, tidak ada masalah. Dan jika Allah sudah ridha, jangankan dunia, surga diberikan, ya, bahkan ya di atas itu, ya, Allah akan menyerahkan diri sendiri. Jadi tidak hanya mendapatkan surga, tapi mendapatkan yang punya surga. Inilah puncak anugerah Lailatul Qadar. Jadi karena itu sangat penting dan sangat urgen sekali, ya, kita untuk mendapatkan ampunan dan rahmat. Meskipun malam itu malam mustajabah, ya, malam ini dikabulkan doa-doa, tapi kita sebagai hamba itu harus tahu adab-adab etika dalam berdoa, ya. Pertama kita, ya, yang namanya kita ini memohon, ya, berdoa, kita harus memuja-muji Allah ya. Betul, dalam surat Fatihah itu sebelum kita menyatakan ihdinas shiratal mustaqim, maka kita, ya, harus menyebut alhamdulillahirabbil, ya, maka dimulai dengan apa? Banyak memuja-muji Allah, ya, terutama dengan ucapan alhamdulillah, ya, minimal alhamdulillah, alhamdulillah alhamdulillah fi ni'amahu wa fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultani, atau minimal alhamdulillah. Kemudian karena posisi kita ini, ya, orang biasa, ya, tidak berada dalam posisi yang dekat sedekatnya dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah, ya, punya wakil, ya, sepanjang zaman sebagai penghubung antara Allah dan makhluk, antara makhluk dan Allah, atau sebagai wasilah. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita, ya, sebut nama beliau ini dalam salawat sekaligus untuk agar Allah itu, ya, ridho pada kita. Sebab seperti yang saya terangkan pada pertemuan yang lalu, ya, tidak ada makhluk yang paling dicintai Allah, ya, selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedemikian cintanya Allah pada Rasulullah sampai sholat pun tidak diterima tanpa sholat. Kita ini sholat 1000 rakaat tanpa sholat tidak diterima, ya. Dan doa-doa pun juga disyaratkan sebagai pembukanya, ya, sebagai penorongnya, ya, miftah, sekaligus miglak, ya, pembuka dan penutupnya adalah sholawat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, bahwa doa itu akan mudah dikabulkan jika kita ini posisinya dekat dengan Allah. Jadi kalau kita jauh, ya, nah, bagaimana kita bisa dekat dengan Allah? Maka jawabannya adalah sebuah pertanyaan, apa sungguh yang membuat kita ini jauh? Yang membuat kita jauh ini adalah dosa-dosa kita yang membuat kita ini terpisah, ya, berjarak dengan Allah. Oleh karena itu, jika kita ingin dekat, kita harus mohon ampun. Khususnya para orang-orang soleh sepanjang sejarah, jika mau berdoa, ya, didahului dengan istighfar, banyak mohon ampunan. Dalam rangka apa tadi? Dalam rangka untuk mendapat ridho, dan dengan ridho itu kita menjadi dekat dengan Allah, dekat dengan kita pun dekat dengan Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang namanya doa itu seperti memanah, ya, doa itu seperti
Jika kita ingin tepat sasaran ya harus fokus, fokus ya. Nah, bagaimana fokusnya doa itu? Kapankah orang dikatakan betul-betul menghadap atau madep pada Allah? Ketika orang telah berpaling dari segala makhluk, tidak lagi berharap, tidak lagi bergantung pada makhluk. Ya, jadi seorang lagi, ya, kapankah orang itu betul-betul menghadap Allah? Ya, fokus pada Allah. Ketika manusia bisa membelakangi makhluk, makhluk. Ya, ini tidak lagi berharap, apalagi bergantung. Nah, sepenuhnya kita berharap pada Allah. Wa ila rabbika farghab. Ya, serta kita ya bergantung ya, atau bergelayut pada ya kemurahan Allah Azza wa Jalla. Lebih daripada itu, ini penting sekali saya jelaskan pada malam ini ya. Walaupun itu malam mustajabah, kita harus tahu etika ya. Ya. Di samping sudah saya terangkan tadi, ya ini bahwa Allah sebenarnya, Allah itu Al-Karim. Allah itu Al-Karim. Al-Karim itu artinya apa? Yang memberi tanpa diminta ya, dan memberi lebih dari yang diminta. Ya, jadi sebenarnya demikian ya. Bukan berarti karena kalau nggak diminta itu tidak memberi, itu tidak demikian ya. Ya, janin dalam kandungan itu belum bisa minta, ya. Kita sudah disediakan segala-galanya, ya. Paham ya? Ketika baru lahir pun juga belum bisa apa-apa, tapi sudah disediakan makanannya, ASI dan sebagainya. Paham ya? Ini karena Allah itu Al-Karim, Maha Pemurah. Ya, ini memberi tanpa diminta, memberi lebih dari yang diminta. Tapi lagi-lagi bahwa kita ini seorang hamba, adabnya kita ini harus memohon, ya. Nah, agar rahmat Allah tercurah, maka kita harus belajar dari lautan. Apa? Lautan. Lautan itu tidak pernah meminta, tidak pernah meminta. Tapi semua air yang turun, ya, air hujan yang turun, entah itu di gunung, di lembah, di hutan, di ngarai, semua mengalir ke lautan melalui sungai. Ya, padahal ya air ini atau air hujan ini lambang rahmat. Dikatakan hujan rahmat. Nah, kenapa kok semua air yang turun ya dari langit itu kemudian muaranya adalah ke lautan? Karena ada dua hal. Satu, lautan itu ya tempat yang paling luas, ya, itu dataran yang paling luas. Yang kedua, lautan juga tempat yang paling rendah. Maka jika hati kita seperti lautan, nyamudro, ya, ini lapang dan rendah hati. Tandanya lapang, kita ini suka memberi, ya, tidak medit, tidak bakhil. Tandanya rendah hati, suka memberi atau memberi ampun. Ya, maka jika kita bisa hati seperti itu, maka semua rahmat Allah bahkan tanpa diminta itu akan mengalir dalam kehidupan kita seperti ya, air hujan yang ya mengalir ke ya muara melalui sungai. Ini pelajaran yang sangat berharga sekali. Jadi ada berapa tadi etika atau adab yang dalam berdoa? Satu tadi muja-muja Allah. Yang kedua menyebut nama kekasihnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga harus dalam posisi dekat. Agar kita dekat, kita harus tahu apa yang buat kita ini jauh. Itu dosa. Maka kita harus bisa ya mendapat ampunan. Yang keempat apa tadi? Fokus. Ya, sebagaimana orang memanah, jika ingin kena sasaran harus fokus. Nah, fokusnya dalam doa itu berarti orang harus membelakangi semua makhluk, tidak lagi punya harapan, tidak punya ketergantungan dengan sepenuhnya hanya berharap dan bergantung pada Allah. Ya, dan selanjutnya adalah yang seperti saya terangkan tadi, hati kita harus nyamudro seperti lautan, ya, lapang dan juga apa? Rendah hati. Tandanya lapang suka memberi.
suka menolong orang, ya, suka menolong. Yang kedua, tandanya rendah hati, suka memaafkan. Dan memang sesungguhnya harus sampaikan bahwa tanda orang itu dapat ampunan. Tanda ini kita bicara orang yang dapat ampunan bisa maafkan. Ya, jadi kalau kita ingin tahu apa kita dapat ampun tidak, kita ya bisa maafkan kesalahan semua manusia. Sebab memang hanya orang yang punya air yang bisa memberi air. Ya, hanya yang punya air yang bisa memberi hanya yang punya uang yang bisa memberi uang. Begitu juga hanya orang yang mendapat ampunan yang bisa memberi ampun. Nah, berarti kita orang itu bisa memberi ampunan atau maaf, maka tandanya orang itu mendapatkan ampunan. Paham ya? Maka di dalam surat Al-Imran, coba lihat Al-Imran 133 ya, 134, 135 bahwa cirinya orang-orang yang mendapatkan ampunan itu dikatakan apa? Wal kadhiminil ghaidha wal afina anas wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Ya. Itu ayat 134 ya. Wal kadhiminil ghaidha wal afina anin wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi itu orang bisa menahan marah, memaafkan kesalahan semua manusia, ya, dan Allah sangat menyukai orang yang berbuat baik. Nah, pada dua ayat berikutnya itu perhatikan itu, ya, apa itu? Mereka itulah, coba gimana ayatnya? Bukan dua ayat berikutnya. Setelah, nah, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Terus wa ni'ma ajrul amin. Jadi ayat itu katakan ulaika, nah itu mereka itulah, ya, yang mendapat ampun. Siapa ulaika tadi? Mereka yang bisa memaafkan kesalahan manusia. Jadi memang logis. Itu saya terangkan tadi. Hanya orang yang punya, ya, air yang bisa memberi hanya orang yang punya uang yang bisa memberi hanya orang yang dapat ampunan yang bisa memberikan ampunan. Ya. Mereka itu jangan apa sulit-sulit atau jangan ya berat-berat ya untuk memaafkan manusia. Tapi jika kita ada keberatan seperti itu, tandanya ya masih ada ego. Nah, kita dikuasai ego itu artinya kita tidak atau belum mendapat ampun. Wah, ya, sebab ketika orang itu dapat ampun dari Allah, sudah jebol egonya, sudah terletas, sudah terlampau. Ini penting sekali. Jadi saya ajak kepada semua, baik yang hadir maupun yang menyaksikan tayangan ini, ya, marilah kita ya berusaha untuk takut pada Allah, ya, di antara dengan kita ini rela maafkan kesalahan semua manusia. Sebab yang demikian itu menjadi keniscayaan bahwa kita mendapat ampun. Jangan kalau kita mendapat ampun itu artinya Allah kalau Allah ridho, ya, tadi jangankan dunia, surga diberikan. Bahkan bukan hanya surga, mendapatkan yang punya surga. Paham ya ini ya? Ya. Nah, jadi dan lebih daripada itu sebenarnya memang sudah saya terangkan bahwa awal yang diperintahkan ya Allah pada manusia itu ya berdoa. Nabi Adam itu ya diajari doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Doa yang diajarkan Allah pada Rasulullah sebagai doa pamungkas juga doa istighfar. Itu ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini pelajaran ya bahwa sebenarnya manusia ini tanpa kecuali itu semua itu fakir ilallah.
fakir, butuh pada Allah. Apa yang dibutuhkan? Dua itu, yaitu ampunan dan rahmat. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni, ya, dan merahmati, sungguh aku terus orang yang rugi. Kalau dalam tafsir, minal khasirin itu dolal wal fasad, yaitu sesat dan rusak. Ya, jadi kita sangat membutuhkan apa tadi? Ya, ampunan dan rahmat. Begitu juga, ya, Rasulullah pun juga sebagai nabi terakhir, ya, doa pamungkasnya yang diajarkan itu adalah doa istighfar. Jadi secara manusia dimulai dari, ya, Nabi Adam, dimulai dengan mohon ampun dan berakhir pula dengan mohon ampun. Bahkan kalau kita pelajari, ya, ketika Rasulullah mencapai puncak kemenangan, puncak prestasi, Fathul Mekah, ya, Fathul Mekah, maka bukan diperintahkan berbangga, bukan begitu, tapi apa? Ya, fasabbih bi rabbika, fasabbih, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih. Jadi kita perintahkan tasbih. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Jadi disuruh bertasbih, bertahmid, dan disuruh mohon ampun. Jadi luar biasa ini. Jadi ketika Rasulullah mencapai Fathul Mekah itu berarti, ya, puncak kemenangan yang gilang gemilang, Fatham Mubina, ya, Fatham Mubin dijanjikan dalam surah Al-Fath itu. Nah, pada saat demikian bukan diperintahkan untuk berbangga misalnya, ya, tapi justru dengan merendahkan diri supaya bertasbih, bertahmid, dan mohon ampun. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, gitu. Ya, ini pelajaran yang berharga. Betapa, ya, manusia itu, ya, dhaif, ya. Betapa manusia itu, ya, sangat fakir, ya. Dan tidak ada yang paling diperlukan manusia, ya, sebenarnya kecuali ampunan dan dan bahkan puasa Ramadan digelar itu agar kita dapat ampunan tadi itu, ya, ya, puasa ini ya, gelar ini, ya, datangkan untuk kita ini agar apa? Man shoma ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Siapa yang puasa Ramadan dengan rasa iman serta mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan berkenan mengampuni dosa-dosa. Jadi memang itu yang harus jadi konsen kita. Nah, sehingga bahkan ketika saya bertanya apa yang harus saya baca ketika saya mendapati Lailatul Qadar, apa doanya? Allahumma innaka afuwwun karim tuhil afa fa'fu anni, ataupun doa istighfar yang lain terus yang kita baca ya barusan tadi, ya. Nah, baiklah. Itu kuncinya tadi, ya. Kuncinya. Ya. Dan seperti pernah saya terangkan bahwa Rasulullah SAW itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, pemimpin tertunggulnya para nabi dan Rasul. Tapi Rasulullah orang yang paling banyak istighfar, ya. Jadi menarik sekali. Ya, kita ini, ya, sholat baru selesai, baru salam, ya, apa yang kita ucapkan? Baru salam, baru salam, belum berbuat apa-apa, masih baru berhenti, ya, baru selesai sholat. Ya, coba, ya, deh. Ya, istighfar.
Rasulullah bersumpah, wallah inilah astaghfirullah wa atubu ilaih, inilah astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yawmin aktsaru min 70 marrah. Demi Allah, ya, aku tuh mohon ampun dan bertobat pada Allah tiap hari lebih dari 70 kali. Nah, demikianlah ya, sifat seorang hamba. Ya, hamba itu, yang namanya hamba itu tak punya apa-apa, bukan tidak bisa apa-apa. Ya, karena itu kita harus ya, selalu berharap ya, dan bergelayut pada Allah, dan terutama kita ya, mohon belas kasihnya, mohon ridhonya dengan cara kita ini mohon ampun dan bertobat ya. Baiklah, malam ini ya saya hanya ingin mengajak semua yang hadir maupun para pemirsa untuk berdoa ya, berdoa ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semua ya. Yang pasti saya terang tadi bahwa adab-adabnya kita muji-muji Allah, berselawat ya, mohon ampunan ya, lalu kita ini ya fokus pada Allah ya dah, serta ya, tadi ya, berhati lapang ya, dan rendah hati. Jadi marilah kita malam ini katakan dalam hati kita, atau kita ucapkan juga, ya Allah, siapa saja yang pernah berbuat salah padaku, baik ya, di depanku maupun di belakangku ya, baik terang-terang maupun sembunyi-sembunyi, baik besar maupun kecil ya, saya maafkan ya. Bersedia kan ya? Ya, jadi semua harus bersedia demikian ya. Sebab kalau kita ini mengharap ampunan ya, kita juga harus rela memaafkan. Orang mengharap ampunan tapi tidak mau memaafkan itu ya namanya bahasa Jawa itu menteng kelek, atau apa itu, arogan ya. Ya, seenaknya sendiri. Jadi ya, saya ajak malam ini semuanya ya, siapapun yang mengikuti acara ini, entah yang di Jawa ya, di luar Jawa, atau semua di wilayah Nusantara, maupun yang di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Brunei, di Champa ya, dan berbagai tempat-tempat yang lain ya. Mari ya, kita dengan ketulusan dan kelapangan serta kerendahan hati kita ya, bersedia untuk memaafkan kesalahan semua manusia. Ya, ini demikian, ini menandakan bahwa kita ini orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu ada beberapa ciri ya. Pertama tadi, suka memberi ya. Alladzina yunfiquna fis syarra wad dharra. Ya, suka memberi baik lapang maupun seperti lapang. Terus wal kadhiminal ghaidha wal afina nas ya. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Bisa menahan marah dan maafkan kesalahan manusia, seperti rendah hati, lapang dan rendah hati. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat menyukai orang yang berbuat baik. Jadi berarti hatinya orang yang bertakwa itu seperti lautan ya, nyamut terus. Apa ciri lautan itu? Luas dan dataran yang paling rendah. Nah, jika begitu maka ya seperti lautan ya, tanpa meminta pun semua air yang ya, jatuh di bumi ini ya, melalui hujan ya, itu yang bisa dikatakan ya, kebanyakan adalah kembali ke lautan. Baik ya, saya ajak kalian semua untuk nanti berdoa ya. Ada satu doa yang dibaca oleh para aulia. Ini kebetulan saya bawakan kitabnya ini ya, doa rikob, doa seorang sahaya, doa seorang saha, dan kita semua ini adalah hamba sahaya ya. Ini saya dapat ijazah waktu saya umroh ya, bulan Ramadan tahun 2009 ya. Waktu itu saya ada di Raudhah ya, ada di Raudhah. Nah, waktu itu karena penuh ya, ternyata di dalamnya banyak orang-orang India ya. Terus saya bilang, saya hampir tidak boleh masuk
ya, terus saya bilang rokaaten ya. Akhirnya saya pada orang tua ya, yang sebelahnya ada anak muda itu mempersilahkan saya. Terus anaknya disuruh maju ke depan, nah karena saya sudah bilang rokaaten hanya 2 rakaat, maka selesai 2 rakaat salam saya langsung minta izin permisi, tapi saya ditahan tangan saya dipegang ya, terus saya ditanya dari mana, sebelum ini Indonesia ya. Nah terus kemudian ya ternyata beliau itu seorang mursyid thariqah ya, mursyid Chistiyah itu. Akhirnya saya dihadiahi kitab ini kitab jelek ini ya, beliau sendiri ini sudah apa usap ya seperti ini ya. Nah, akhirnya saya diminta membaca doa itu. Setelah saya baca, saya ternyata itu doa luar biasa, doa pilihan ya, dan saya tidak menemukan itu di kumpulan-kumpulan doa yang lain. Terus doa rikob namanya. Nah, doa rikob ini doa adalah ya, artinya doanya seorang hamba, seorang sahaya di hadapan Allah. Kita semua ini hamba itu siapa sih? Hamba saya itu orang yang tidak punya apa-apa, semua yang ada padanya itu milik tuannya ya, bahkan dirinya itu milik Tuhan. Nah kita juga demikian, nah, kita bisa mengklaim milikku, rumahku, kendaraanku ya. Berarti kita ini bukan sang pemilik, tapi yang dimiliki. Nah karena dimiliki maka kita ini hamba. Inilah doanya ya. Ya, mari kita ya ya dimulai dengan alhamdulillah salat ya. Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu wa yafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama ta'alu. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama ta'alu. واغفر لنا والمسلمين كما تعلو إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل وسلم وبارك على الجامعة في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلم من علمه وعمل من عمله وخلق من خلقه ووجهة من وجهه ونيتي من نيته وقصدي من قصده وتعود بركته علي ولا أولادي ولا أسرتي ولا أصحابي ولا أهل أسري. يا نور يا نور يا نور اجعل نورا بحق النور اجعل نورا بحق النور اجعل نورا بحق النور وعلى آله وصحبه والذرية وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ملك الرقاب ويا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب هيئ لنا سببا لا نستطيع له طلبا. اللهم اجعلنا مشغولين بأمرك آمنين بأدلك آئسنا من خلقك آئسنا بك آنسنا بك متوحشين عن غيرك راضين بقضائك صابرين على بلائك قانعين لعطائك شاكرين لنعمائك متلذذين بذكرك فرحنا بكتابك مناجين بك في أناء الليل وأطراف النهار مبغضين للدنيا ومحبين للآخرة مشتاقين إلى لقائك متوجهين إلى جنابك مستعدين للموت. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا اللهم أوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحقائق والأشياء كما هي توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وادفع عنا شر الظالمين وشاركنا في دعاء المؤمنين ونبينا عن نومة الغافلين وارزقنا شفاعة سيد المرسلين ودخل الجنة بسلام آمنين واحشرنا مع المتقين وخلصنا من النار يا مجير وخلصنا من النار يا مجير وخلصنا من النار يا مجير اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم كرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عظم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن سيئات أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا حبيب التوابين توب علينا ويا أمن الخائفين آمنا ويا دليل المتخيرين دلنا يا هدي المذلين اهدنا ويا غياث المستغيثين أغثنا ويا رجاء المنقطعين لا تقطع رجاءنا ويا رحم العاسين ارحمنا ويا غفر المذنبين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم اشرح صدورنا اللهم اغفر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم نور قبورنا اللهم يسر أمورنا اللهم احسن مرادنا اللهم تمم تقاصيرنا اللهم نجنا مما نخاف يا خفي الألطاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولأشائرنا ولقبائلنا ولمن له حق علينا ولجميع أمتي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقنا ربنا شر ما قضيت وقنا ربنا عذاب القبر وعذاب النار وعذاب يوم القيامة واكسرنا مع المتقين والأبرار اللهم بحرمة هذا الليلة افتح لنا أبواب العنايات والكرامات وفقنا للطاعات والعبادات واغفرنا من الآفات والبليات وبارك لنا في رزقي والأمر والحسنات اللهم اغفرنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Halim ya Tawwabur Rahim. Ya Allah, kami semua adalah hamba-hamba-Mu ya Allah yang telah menyadari bahwa sungguh Engkau tidak menciptakan dan memerintahkan kami, ya, melainkan hanya untuk mengabdi pada Engkau ya Allah. Maka bimbinglah kami untuk selalu berada di jalan yang benar,
jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Bukan jalan kehidupan orang yang Kau murkai ya Allah, dan bukan pula jalan kehidupan orang yang sesat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Halim. Semoga Kau berkenan mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kami yang telah lalu, yang sekarang maupun yang akan datang, dosa kami besar maupun yang kecil, dosa yang kami lakukan terang-terang pun sembunyi-sembunyi ya Allah. Kami tidak bisa membayangkan ya Allah, jika dosa-dosa kami yang semakin hari semakin bertambah banyak yang tidak Engkau ampuni. Lalu betapa nasib kami di hadapan besok ya Allah, ketika kami harus menghadap-Mu, dan pasti kami akan menghadap-Mu. Sedangkan di hadapan-Mu kami tidak akan bisa menutupi kesalahan-kesalahan dan dosa kami, karena justru tangan dan kaki kami akan jadi saksi, catatan atau rekaman malaikat akan jadi saksi, hati nurani kami juga jadi saksi, bumi jadi saksi. Ya Allah, bahkan Engkau sendiri wakafa billahi syahida, Engkau pun juga akan jadi saksi di samping sebagai hakim yang adil. Oleh karena itu ada harapan kami ya Allah, supaya Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami semuanya ya Allah, dosa kami yang awal maupun dosa kami yang akhir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Halim ya Rahim. Termasukkanlah kami terus hamba-Hamba-Mu yang kembali padamu dengan hati yang bersih, dengan hati yang salim, dengan hati yang ridho dan Kau ridhoi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa orang tua kami ya Allah, ampunlah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunlah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunlah dosa mertua kami ya Allah, ampunlah dosa mertua kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kasihlah mereka ya Allah, kasihlah mereka sebagai mereka telah mengasihi kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah semua ya Allah kesusahan-kesusahan beliau selama beliau mengasuh dan mendidik kami. Ya Allah, itu jadikanlah asbab gugurnya dosa-dosa beliau ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, dan jadikanlah semua pengorbanan-pengorbanan beliau yang selalu beliau lakukan demi mendahulukan hak-hak kami sebagai anak-anaknya, sebagai putra-putri ya Allah. Jadikanlah pengorbanan itu asbab tingginya derajat beliau di sisi-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, dan jadilah doa kami ini sebagai tanda birrul walidain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Halim, ya Tawwabur Rahim. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau supaya Engkau tambahkan hidayah taufik pada para ulama dan para cendekiawan, sehingga bisa mereka memimpin kami dengan adil bijaksana. Dan juga ya Allah, tambahkan hidayah kepada para pemimpin kami, para zu'ama, sehingga mereka berlaku adil dan berlaku ihsan. Ya Allah ya Rahman, tambahkan hidayah kepada para orang-orang kaya, orang agniya. Sadarkan bahwa semua harta adalah milik-Mu ya Allah, dan jadikanlah hati mereka lapang untuk membantu sama. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami mohon kepada Engkau supaya Engkau berikan tambahan hidayah kepada para ashabul du'afa, bila kecukupan mereka kesabaran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun di antara hamba-Mu ya Allah, siapapun di antara hamba-Mu yang malam ini yang sakit ya Allah, sembuhkanlah ia ya Allah. Anta syafi'i, la syifaan ila syifauka, syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, panjangkanlah usia mereka ya Allah, jadilah mereka orang yang syukur pada Engkau ya Allah. Ya Allah, siapapun di antara hamba-Mu yang malam ini yang mendapatkan banyak cobaan, banyak beban, ya Allah ya Rahman ya Rahim, banyak masalah, jangan biarkan mereka putus asa di rahmat-Mu ya Allah. Mereka adalah hamba-Mu ya Allah, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu yang tidak mungkin buat akal, tidak mustahil bagi Engkau ya Allah. Berikan jalan keluar dari seluruh kesulitannya, dari masalahnya, dan jadilah mereka hamba-hamba-Mu yang bersyukur pada Engkau. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Halim, siapapun di antara hamba-Mu yang selalu dirundung masalah, musibah, fitnah, dan berbagai bentuk-bentuk penganiayaan yang lain ya Allah, yang buat mereka selalu sedih, buat mereka selalu menderita, selalu menangis ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah semua penderitaan itu asbab gugurnya dosa-dosa mereka ya Allah, dan gantilah semua penderitaannya, gantilah semua kesusahannya dengan kegembiraan dan anugerah dari-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Halim ya Tawwabur Rahim, siapapun di antara hamba-Mu ya Allah yang masih belum sadar ya Allah, belum mau kembali pada Engkau,
entah mereka dimanapun dia mereka berada, ya Allah. Bimbinglah mereka, peganglah tangan mereka, jadilah mereka orang-orang yang bertobat, yang kembali pada Engkau dan Kau ridhoi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Halim, ya Tawwabur Rahim. Ya Allah, kami mohon ya Allah supaya Engkau memberikan belas kasih pada hamba-hambamu yang karena berbagai situasi keterbatasan dan keterpaksaannya mereka mungkin tidak punya rumah, mereka hidup di trotoar, di jembatan-jembatan, menjadi gelandangan, menjadi pengemis. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, belas kasihlah mereka lebih dari siapapun di antara hamba-hambamu. Berilah kecukupan kepada mereka ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, keluarkanlah mereka dari kehidupan yang buruk dan jadilah mereka orang-orang yang selalu bersyukur kepada Engkau. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebut di antara hambamu yang sekarang masih jatuh di lembah maksiat, lembah hitam, lembah dosa, ya Rahman ya Rahim, bukakanlah hati mereka ya Allah, bukakan hati mereka ya Allah, bimbinglah mereka ya Allah, buatlah mereka tobat ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Halim, ya Tawwabur Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon pada Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim, agar Engkau berikan kami kecukupan dan kelapangan hati untuk bisa menyayangi anak-anak yatim ya Allah, yang Kau panggil ibunya, yang Kau panggil ayahnya, orang tuanya. Anak-anak kami bisa saling bermanja, wahai ayah, wahai ibu, wahai papa, wahai mama. Tapi anak-anak yatim tidak ada yang bisa dipanggil ayah, ibu, karena telah Kau panggil ya Allah ya Rahman, mereka hanya bisa manggil namamu ya Rob, ya Rob, ya Rob. Karena itu buatlah hati kami lapang ya Allah, buatlah hati kami lembut ya Allah, berilah kami kecukupan untuk bisa menyayangi dan menyantuni mereka ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang tua yang bisa menggantikan orang tua mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon pada Engkau ya Allah, jika ada anak-anak kami yang sampai sekarang belum sadar, masih menjadi anak yang nakal, menjadi anak yang merosal, menjadi anak-anak yang belum menempuh jalan yang benar ya Allah, tariklah tangan mereka, peganglah tangan mereka, bimbinglah mereka ya Allah. Berilah harapan kami dunia akhirat, jadikanlah mereka generasi terbaik yang akan melanjutkan estafet amanah perjuangan ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Halim, ya Tawwabur Rahim. Hanya kepadamu lah kami menghambakan diri, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, serta hanya kepadamu kami berserah diri. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salli 'ala wa ala fid din wa akhirah. Allahumma salli 'ala fid din wa barakatan fil umri wa syahadatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa syahadatan indal maut wa syahadatan indal maut wa afan indal hisab wa amina minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhil karim. Allahumma alif baina qulubina ya Allah, semoga Engkau satukan hati kami, wasih data bina dan harmonis hubungan antara kami. Wahdina salam, bimbinglah kami semua ke jalan keselamatan. Wa najina minadz dzulumati ilan nur, dan selamatkanlah kami dari kegelapan kemaksiatan menuju terang benderangnya pencerahan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, barik lana fi asma'ina wa qulubina. Berkailah pendengaran kami ya Allah, berkailah penglihatan kami ya Allah, berkailah hati kami ya Allah, wa azwajina, berkailah keluarga kami ya Allah, wa dzurriyyatina, dan berkailah anak keturunan kami ya Allah, wa tub alaina, dan terima taubat kami ya Allah, wa tub alaina, dan terima taubat kami ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik wa anta ja'alaka ahabba ilaina mimma siwak. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Adalah ya, mudah-mudahan Allah berkenan mengirimkan doa kita, mengabulkan doa kita, dan kita ya mendapatkan ampunan serta rahmat ya, dan semoga kita bisa kembali pada fitrah ya, sehingga kita ya, kembali meniti jalan yang diridhoi Allah ya, dan pada akhirnya ketika kita kembali pada Allah, kita seorang yang husnul khotimah ya. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar Rabbi faj'alna minal akhyar Rabbi faj'alna minal akhyar Allah Allahu 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 Rabbi faj'alna minal akhyar Rabbi faj'alna minal akhyar Rabbi faj'alna minal akhyar Allah Allahu 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 Rabbi faj'alna minal akhyar Rabbi faj'alna minal akhyar Rabbi faj'alna minal akhyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.